Kalau yang tadi kita melihat sebuah proses yang terjadi di dalam tubuh manusia, bagaimana makanan dikonsumsi, kemudian dia dicerna, di sistem pencernaan, kemudian dia diserap, dan dia dibawa ke seluruh tubuh, ya tepatnya ke sel-sel tubuh. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara sari-sari makanan tersebut itu diubah menjadi energi, ya dalam cakupan materi respirasi seluler. Kalau misalnya melihat dari namanya respirasi seluler, artinya apa? Apa yang bisa menggambarkan proses respirasi seluler? Apakah ada keterlibatan oksigen di dalamnya? Ya, ada pengaruh keterlibatan oksigen, ya, untuk membreakdown, untuk memecah molekul yang kompleks, yang besar menjadi molekul-molekul yang sederhana. Nah, proses ini terjadi pada tingkatan sel. Makanya disebut respirasi seluler. Saya coba ganti dengan warna merah, ya. Ini respirasi seluler. Nah, respirasi seluler ini akan kita bahas dibagi menjadi dua berdasarkan kandungan oksigen di dalamnya. Yang pertama ada respirasi aerob dan yang kedua adalah respirasi anaerob. Ya, dari namanya aerob dan juga anaerob kamu bisa identifikasi. Kira-kira kalau aerob berarti proses itu membutuhkan oksigen. Sebaliknya, kalau misalnya anaerob berarti proses itu tidak membutuhkan oksigen atau oksigen dalam jumlah yang sangat sedikit, yaitu anaerob. Nah, untuk kali ini kita akan bahas respirasi aerob, ya. Nah, respirasi aerob ini terjadi di dalam sel-sel tubuh manusia. Nah, sebenarnya sari-sari makanan yang kita makan itu kan ada banyak sekali, ada berbagai macam makromolekul, ya. Ada yang karbohidrat, ada yang protein, ada yang lemak, yaitu makromolekulnya. Yang akan kita bahas adalah makromolekul karbohidrat. Nah, kalau karbohidrat dia dipecah sampai menjadi molekul monosakarida, contohnya apa? Contohnya glukosa. Nah, yang akan kita perhatikan di sini adalah bagaimana proses glukosa tersebut, karena glukosa kan dia sudah dalam bentuk monosakarida, sudah dalam bentuk yang struktur kecil. Nah, monosakarida itu, glukosa itu akan diubah menjadi energi. Ya, kalau pada sel hewan, kira-kira glukosa didapatkan dari mana? Nah, glukosa didapatkan dari proses pencernaan dari makanan yang kita konsumsi. Sedangkan kalau pada sel tumbuhan, dari proses apa? Dari proses fotosintesis. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang terjadi pada tubuh manusia atau pada sel hewan. Ya. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat di sebelah sini ada pembuluh darah yang kapiler. Artinya kalau pembuluh kapiler itu pembuluh dengan diameter yang paling kecil. Ya, ini sudah paling kecil dari berbagai macam jenis pembuluh. Dan pembuluh kapiler ini bertugas untuk mentransferkan, ya, memindahkan nutrien sari-sari makanan tadi menuju ke sel-sel tubuh. Kalau kamu lihat di sini, ini ada aliran darah. Darah ini mengandung banyak sekali nutrien masuk, sari-sari makanan masuk ke dalam sel. Ya, kemudian terjadi proses respirasi seluler di dalam sel itu sendiri. Kemudian dari hasil respirasi seluler ada sisanya. Nah, sisanya akan dikeluarkan kembali ke kapiler untuk dibawa ke pembuluh vena dikembalikan lagi. Makanya pembuluh balik lewat namanya pembuluh vena. Nah, sekarang kita lihat di gambar yang sebelah kanan ini. Kalau dari strukturnya ini merupakan tipe sel apa? Apakah sel hewan atau sel tumbuhan? Ya, jelas sekali ya ini merupakan sel hewan. Terlihat bahwa di sini itu tidak ada sel tumbuhan. Ya, tidak ada dinding sel maksudnya. Jadi dia bentuknya tidak kaku. Ini merupakan sel hewan yang akan menjadi penekanan pada proses respirasi seluler. Ada dua bagian di dalam sel, yaitu yang sitoplasma atau sitosol, kemudian yang kedua ada mitokondria. Nah, mitokondria itu yang ini mitokondria, ada 3 mitokondria di sini penggambarannya. Oke. Kalau sitoplasma, ya analoginya seperti lautan, itu sitoplasmanya berbentuk gel. Dalam lautan itu ada pulau-pulau. Nah, pulau-pulau itu merupakan organel-organelnya. Ada organel ribosom, ada nukleus, ada mitokondria, badan Golgi, lisosom, dan lain sebagainya. Itu organel-organel di dalamnya. Nah, yang menjadi pokok penting bagian yang akan kita lihat adalah
sitoplasma atau sitosol, dan juga si mitokondria. Nah, sekarang kita lihat di dalam proses respirasi aerob ini, ya, ketika dia masuk di sini, ini merupakan selnya. Di dalam sel itu, bagaimana proses yang terjadi? Oke, tadi yang saya sampaikan, nutrien apa yang kita gunakan? Yang akan kita bedah di sini, glukosa. Oke, glukosa masuk ke pembuluh darah kapiler, dia memasuki sel tubuh. Tapi sebelum dia memasuki sel tubuh, dia melewati cairan ekstraseluler. Saya beri warna biru di sini. Nah, ini merupakan cairan ekstraseluler, cairan sebelum sel, ya. Yang warna biru cairan ekstraseluler berada, ini merupakan yang warna kuning ini merupakan membran sel. Nah, baru dia bisa masuk ke dalam sel. Ketika dia masuk dalam sel, yang dia temukan apa pertama kali? Sitoplasmanya atau sitosolnya. Nah, sekarang kita lihat di gambar yang sebelah kanan ini. Di dalam proses respirasi aerob itu ada 4 proses yang terjadi, ya. Itu ada glikolisis, kemudian ada dekarboksilasi oksidatif atau oksidasi pirufat, kemudian ada siklus Krebs, dan yang terakhir sistem transport elektron atau chemiosmosis. Ya, 4 tahapan ini. Nah, kalau kamu lihat di gambar sini, ya, ternyata dari 4 tahapan ini, 1 tahapan dia terjadi di sitosol atau sitoplasma. Nah, makanya di diagram ini glikolisis ada di bagian luar. Nah, sedangkan kalau misalnya dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, sampai sistem transport elektron, 3 tahapan selanjutnya, itu dia terjadi di dalam mitokondria. Ya, jadi kalau misalnya glukosa masuk lewatin cairan ekstraseluler yang warna biru ini, kemudian dia menembus membran sel, habis dia menembus membran sel, baru dia menuju ke sitoplasma. Di sitoplasma, glukosa akan mengalami proses glikolisis. Setelah itu, dia akan diubah menjadi pirufat. Dari pirufat ini baru masuk ke dalam mitokondria. Nah, masuklah 3 tahapan. Dekarboksilasi oksidatif atau oksidasi pirufat, siklus Krebs, dan kemudian yang terakhir sistem transport elektron dan chemiosmosis. Ya. Nah, kita akan bahas di video ini 2 tahapan awal. Ya, yang pertama ada glikolisis dan juga ada oksidasi pirufat atau dekarboksilasi oksidatif. Nah, proses glikolisis sangat simple sebenarnya, ya. Ini ada 9 tahapan glikolisis. Dari namanya kamu bisa mengidentifikasi apa arti daripada glikolisis ini. Oke, dari 2 kata yang membentuk kata glikolisis, kamu bedah kira-kira ada kata apa aja di situ. Ada gliko dan lisis. Nah, kalau lisis apa artinya? Di sel kelas 11 kamu sudah belajar. Lisis artinya pecah, ya. Kalau gliko ya karbohidrat, glukosa. Berarti glukosa itu dipecah. Sekarang kamu lihat di 9 tahapan yang ada. Glukosa strukturnya ada berapa atom karbon? 6 atom karbon. Lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glukosa dengan 6 atom karbon itu akan mengalami lisis atau pemecahan dalam proses glikolisis sehingga hasil akhirnya menghasilkan asam pirufat dengan berapa atom karbon? 3 atom karbon. Nah, di sini ada 3 atom karbon. Ya. Nah, 9 proses ini dari proses keempat itu akan dipecah menjadi 2 proses. Ya. Dari fruktosa atau bifosfat itu akan dipecah, kemudian dia karena dia sudah dipecah menjadi 3-3, dia akan reaksinya barengan, ya, karena kan dia sama hasilnya. Nah, kita akan bahas stepnya satu persatu dari step pertama sampai step yang ke-9. Gimana caranya glukosa itu bisa berubah menjadi asam pirufat. Nah, sekarang kita akan lihat tahapan yang pertama. Di dalam 9 tahapan, kamu harus mengidentifikasi beberapa hal. Yang pertama, nama reaksinya, ya, nama prosesnya. Yang kedua, apakah ada enzim yang terlibat di situ? Ini enzimnya. Kemudian yang ketiga, ini struktur molekulnya. Ya, ini struktur molekulnya. Kemudian ada nama senyawanya. Ya, yang keempat nama senyawanya. Kemudian yang kelima ini ada
buletan-buletan untuk penggambaran saja. Satu buletan itu menggambarkan satu atom karbon. Ya, jadi kalau misalnya ini ada 6 buletan, berarti glukosa senyawa glukosa ini ada 6 atom karbon yang menyusunnya. Oke ya. Nah, dari struktur molekul ini, penomorannya seperti apa? Penomorannya ikut arah jarum jam. Ya, kalau ini saya ganti warna dulu. Ini penomoran nomor 1, ini nomor 2, nomor 3 di sini, nomor 4, nomor 5, berarti atom karbon nomor 6 itu menempel di atom karbon nomor 5, makanya ini CH2. Satu di sini, ya, di CH2 OH ini, ya, atom karbon yang ke-6. Oke ya. Nah, kita lihat tahapan yang pertama itu fosforilasi. Fosforilasi berarti ada keterlibatan fosfat di situ. Dari mana fosfatnya? Ternyata ketika glukosa dengan bantuan heksokinase enzim sehingga menghasilkan glukosa 6 fosfat, ada penambahan 1 fosfat. Fosfatnya dari mana? Fosfatnya dari ATP yang masuk. Nah, ini dia. ATP masuk di dalam proses. ATP apa itu kepanjangannya? ATP, adenosin trifosfat. Artinya dalam satu molekul ATP ada adenosin dan juga ada 3 fosfat yang menempel. Oke, ketika ATP datang dia sumbang 1 fosfat. Ya, dia sumbang 1 fosfat ke glukosa sehingga yang tadinya ATP 3 fosfat menjadi ADP, adenosin difosfat. Tinggal 2 fosfatnya. Karena fosfat yang disumbangkan itu sudah menuju ke menempel di atom karbon nomor 6. Nah, ini dia fosfatnya. Makanya hasil akhirnya adalah glukosa 6 fosfat. Kenapa ditulis 6 fosfat di sini? Karena fosfat ini menempel pada atom karbon nomor 6. Kamu lihat di sini gambarnya, makanya di sini ada warna merah. Warna merah ini melambangkan fosfat yang menempel pada atom karbon nomor 6. Berarti kalau dari di bulatan yang ada di sini, C1-nya yang mana? Di sini C1, C2, ini C6, berarti atau fosfat itu menempel di atom karbon nomor 6. Ya. Nah, kenapa dari glukosa langsung berubah menjadi glukosa 6 fosfat di dalam tahapan pertama fosforilasi? Karena coba kamu lihat, molekul glukosa dengan 6 atom karbon dia berubah menjadi glukosa 6 fosfat. Ya, berarti apakah molekulnya jauh lebih besar atau tidak? Tentu lebih besar karena ketambahan 1 fosfat. Nah, coba kamu ingat kembali di penjelasan tadi sebelumnya. Sebelum dia masuk ke sel, glukosa itu dia melewati cairan ekstraseluler. Nah, di membran sel itu ada glukosa transporter 4. Itu yang akan memindahkan glukosa menuju ke dalam sel. Nah, kalau misalnya glukosa masih dalam bentukan glukosa, dia bisa aja dong keluar lewat transporter itu, lewat pagernya dia itu. Analoginya seperti ini. Kalau misalnya pagar diciptakan hanya untuk dilewati 4 orang, ketika 4 orang itu masuk ke dalam, apakah dia bisa keluar lagi kalau dia sudah ber-6 atau ber-7? Sangat susah, karena dia sudah lebih besar jumlah volumenya. Nah, itulah kenapa dari glukosa yang 6 atom karbon ketambahan 1 fosfat. Jadi, molekulnya jauh lebih besar, sehingga dia ini tidak keluar kembali ke cairan ekstraseluler. Dengan demikian, si glukosa 6 fosfat ini akan diteruskan menuju ke tahapan-tahapan selanjutnya. Coba kamu bayangkan kalau misalnya glukosa ini tidak langsung berubah menjadi glukosa 6 fosfat. Molekulnya bisa pindah tempat, nggak bisa keluar masuk nggak dengan sembarangan. Iya, bisa keluar masuk dengan sembarangan. Ya, makanya dia langsung berubah menjadi glukosa 6 fosfat. Itu tahapan yang pertama. Kemudian kita lihat tahapan yang kedua, isomerisasi. Ya, berarti ada peristiwa isomerisasi, isomer. Isomer itu apa? Isomer artinya rumus kimianya sama, tapi rumus strukturnya yang berbeda. Coba kamu lihat di sini. Ada keterlibatan enzim? Tentu tetap ada. Ya, fosfoglukoisomerase. Fosfoglukoisomerase akan berubah glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Fosfatnya tetap nggak di atom karbon nomor 6? Tetap di atom karbon nomor 6. Cuman rumus strukturnya saja yang berbeda. Yang tadinya ini ada 6 sudutnya, ya ini tinggal segi 5 doang. Ya. Rumus strukturnya itu berbeda. Makanya ini rumus struktur daripada si fruktosa. Perubahan bentuk isomer. 6 atom karbon tetap sama, cuman strukturnya aja yang berbeda, rumus strukturnya yang berbeda. Nah, itu tahapan yang kedua, cuma perubahan bentuk isomer. Sekarang tahapan yang ketiga itu fosforilasi. Nah, ini sama juga dengan tahapan yang pertama tadi.
Berarti apakah ada sumbangan ATP di situ? Ada sumbangan ATP. ATP masuk, dia akan mengintegrasi prosesnya sehingga dia sumbangin satu fosfat ke fruktosa 6 fosfat. Ya, ini ada fosfat di sini. Dia sumbangin satu fosfat. Nah, fosfatnya itu menempel ternyata di atom karbon nomor 1. Makanya dia berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Ya, 1,6 artinya fosfat itu menempel pada atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 6. Ya. Nah, B artinya 2 fosfat. Kalau dilihat dari gambar sini, berarti ada 6 atom karbon, di depan sama belakangnya itu ada masing-masing 1 fosfat. Tujuannya apa? Tujuannya ketambahan fosfat ya di atom karbon nomor 1 supaya dia jadi balance, siap untuk dibagi 2 atau tidak. Siap dibagi menjadi 2. Kalau siap dibagi menjadi 2, artinya kalau dikatakan balance, seimbang dong ya, kiri kanannya sama. Artinya ketika dibagi 2, 3 atom karbon dengan 1 fosfat dan juga 3 atom karbon dan juga 1 fosfat. Karena itu akan mempengaruhi tahapan yang keempat. Nah, tahapan yang keempat kita sebut dia sebagai proses lisis. Pecah. Yang tadi dia 6 atom karbon dan juga 2 molekul fosfat, ujung dan ujung, kita pecah menjadi 2. Nah, dengan bantuan enzim aldolase. Ketika dia dipecah dengan bantuan enzim aldolase, menghasilkan 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat dan juga dihidroksiaseton fosfat. Masing-masing 3 atom karbon dan 1 fosfat. Di sini juga 3 atom karbon. Ini 1, 2, 3. Satu ada fosfatnya di sini. Ini ada fosfatnya. Ini juga ada fosfatnya. Ya. Berarti 3 fosfat. C-nya dari mana? Ini C1, C2, C3. Oke. Nah, dia terpecah menjadi 2, satu gliseraldehida 3 fosfat, satunya dihidroksiaseton fosfat. Uniknya di sini, ini ada reaksi reversible, artinya reaksi bolak-balik. Artinya, dihidroksiaseton fosfat ini bisa dirubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat. Nah, kamu lihat di sini ini ada anak panahnya. Artinya dihidroksiaseton fosfat diubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat. Kenapa diubah? Karena untuk ke langkah selanjutnya dihidroksiaseton fosfat tidak bisa. Yang bisa adalah si gliseraldehida 3 fosfat saja. Makanya ini ada reaksi bolak-balik reversible di sini dengan bantuan enzim isomerase. Ya. Nah, dari gliseraldehida 3 fosfat kita masuk ke tahapan yang kelima. Ingat ya, di sini sudah terpecah menjadi 2 tahapan. Dua proses yang berjalan bersamaan. Oke, karena tadi sudah kita membahas 2 proses yang berjalan bersamaan, ini saya gambarkan satu saja, karena kan dia sudah mewakili proses yang sama. Tahapan yang kelima kita sebut dia sebagai oksidasi fosforilasi. Kalau oksidasi fosforilasi ada keterlibatan enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase. Ya, ini ada 3 ini kan gliseraldehida 3 fosfat, atom karbon nomor 1, atom karbon nomor 2, atom karbon nomor 3. Nah, atom hidrogen itu dilepas dan berikatan dengan NAD+. Saya gambarkan di sini. Mana itu atom hidrogen? Ini atom hidrogen. Nah, atom hidrogen ini itu dia dilepaskan. Dia dilepaskan dan berikatan dengan siapa? Dia berikatan dengan NAD+. Nah, karena dia berikatan dengan NAD+, NAD+ masuk berikatan dengan H+, terbentuklah NADH. Oke. Nah, kemudian ternyata di dalam proses ini itu ada fosfat inorganik masuk. Nah, ini PI ini fosfat inorganik. Dia tersedia di sitosol dalam jumlah yang sangat banyak. Si fosfat ini masuk dan dia menggantikan H yang tadi. H kan sini kosong, ya kan? Nah, fosfat masuk dia gantikan di sini. Oke ya. Jadi ketika fosfat masuk dia gantikan, makanya dia berubah nama. Fosfat sekarang sudah tidak hanya di 3 saja, di atom karbon nomor 3, tapi fosfat sekarang sudah ada di atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 3. Makanya namanya bifosfogliserat. Ya, 1,3 bisfosfogliserat. Oke ya.
Sekarang pertanyaan saya adalah, kenapa ini ada dua-dua, Sir? Ini kok ada dua fosfat inorganik, ini ada dua, ini juga ada dua. Kenapa? Karena di dalam tahapan ini kan dua proses berjalan bersamaan, ya, supaya kamu tidak bingung dalam nanti menghitung di bagian akhir. Setelah masuk tahapan kelima, kita lihat tahapan yang keenam, transfer fosfat. Simple, dari namanya saja transfer fosfat. Berarti apa yang dipindahkan? Fosfatnya tentunya. Fosfat dari siapa? Ternyata 1,3 bifosfogliserat, ya, ADP masuk ADP. Ingat kembali, ADP adenosin difosfat. Ada berapa fosfat? 2 fosfat. Ketambahan 1 fosfat, ya, dari fosfat yang satu ini dia dilepaskan. Berikatan dengan ADP, tambah 1 fosfat menjadi ATP, adenosin trifosfat, 3 fosfatnya, ya, dengan bantuan enzim fosfogliserokinase. Dari sini terbentuk 3 fosfogliserat, ya. Fosfat yang di sini kan sudah hilang. Oke, ya. Kita masuk ke tahapan yang ketujuh, yaitu isomerisasi. Isomerisasi sama juga. Isomer, ya, rumus kimia sama, apanya yang berbeda? Rumus strukturnya yang berbeda. Yang terjadi adalah enzim fosfogliseromutase itu akan merelokasi fosfat. Relokasi artinya apa? Pindah tempat. Yang tadinya 3 fosfogliserat, berarti fosfat ada di atom karbon nomor berapa? Nomor 3. Dia direlokasi, dia dipindahkan ke atom karbon nomor 2. Nah, oleh bantuan enzim fosfogliseromutase, dia berubah menjadi 2 fosfogliserat. Gimana caranya? Pada awalnya H, lihat di sini, H akan dilepas dan berikatan H yang ada di atom karbon nomor 2 sini, H akan dilepas dan berikatan dengan O pada atom karbon nomor 3, ya. H dilepas, kemudian H ini akan menuju ke atom karbon nomor 3 yang di sini. Nah, terus apa? Terus fosfat itu tukar berikatan dengan atom karbon nomor 2. Ini fosfatnya, dia menuju ke atom karbon nomor 2. Jadi ganti. Hanya lepas, dia berikatan ke dengan oksigen, O di atom karbon nomor 3. Kemudian yang fosfat ini, dia pindah tempat, dia menuju ke atom karbon nomor 2 setelah H yang di sini itu terlepaskan. Ya, itu dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Nah, kemudian masuk ke tahapan yang ke-8, dehidrasi. Kalau dehidrasi apa sih artinya? Hilangan air. Berarti ada proses pelepasan air di sini. Bagaimana proses pelepasan air terjadi? Dengan bantuan enzim enolase. Ya, 2 fosfogliserat, fosfat ada di atom karbon nomor berapa? Nomor 2. Ya, ini 2 atom karbon nomor 2. Yang dilepas apa? H di atom karbon nomor 2, H. Oke. Kemudian gugus hidroksil, ya, di atom karbon nomor 3 bergabung menjadi H2O. Dilakukan oleh enzim enolase. Nah, kenapa kok bisa jadi H2O? Coba lihat. H kita lepaskan, kemudian OH juga kita lepaskan. Ya. Hasil akhirnya adalah hanya ada berapa? 2. H2O. Ya. Jadi H2O terlepas ke lingkungan. Ini H2O, makanya panahnya ke luar. Ya, berarti H2O ini dilepaskan. Ya. 2 fosfogliserat tentu akan berubah menjadi 2 fosfoenol pirufat. Oke, tetap struktur molekul fosfatnya sama di atom karbon nomor 2. Ya, cuman ini pelepasan airnya saja di sini. Kemudian tahapan yang terakhir, transfer gugus fosfat. Transfer gugus fosfat ini dibantu oleh enzim pirufat kinase. Gimana caranya? Ya sudah, dia fosfat yang ada di atom karbon nomor 2 sini itu dia ditransfer, dia dipindahkan. Dia dipindahkan kemana? Dia dipindahkan berikatan dengan si ADP, adenosin difosfat. ADP 2 fosfat, ketambahan 1 fosfat dari sini yang keluar, itu menjadi 3 ATP. 3 ATP, makanya molekul itu kita sebut sebagai adenosin trifosfat. Dari proses ini terbentuk asam pirufat. Nah, asam pirufat apakah ada fosfat di sini? Tidak ada fosfatnya.
Ya, karena fosfatnya ini sudah ditransfer ke ADP sehingga menghasilkan ATP di sini. Nah, itulah 9 tahapan dari proses glikolisis yang terjadi. Sekarang lihat di produk akhir daripada glikolisis. Coba kamu lihat dari setiap reaksi yang pertama sampai reaksi ke-9, apa aja yang dihasilkan. Coba lihat yang reaksi pertama, ADP dihasilkan. Berarti dia butuh apa di sini? ATP dibutuhkan. Berarti di sini yang tahapan ketiga sama juga kan dengan tahapan yang pertama. Berarti ada berapa ATP yang dibutuhkan dari tahapan yang pertama sampai tahapan keempat? 2 ATP dibutuhkan. Karena 2 ATP ini kan lihat, kamu lihat panahnya, dia masuk ke dalam lingkungan. Dia tidak masuk dalam proses. Ya, 2 ATP dibutuhkan. Kemudian tahapan kelima sampai tahapan ke-9 apa aja produk-produknya? Nah, NAD masuk, NADH hasilnya. 1 NADH, ini NADH kedua. Ada lagi nggak? Oh, ATP dihasilkan nggak di sini? Oh, ada. ATP di sini dihasilkan di langkah ke-6, di sini juga ATP dihasilkan. ATP di mana lagi? Langkah 9. ATP dihasilkan, ATP juga dihasilkan. Ada juga dehidrasi, pelepasan air, H2O. H2O dihasilkan, H2O dihasilkan. Nah, ini kan anak panahnya keluar, berarti dihasilkan. Nah, dari tahapan kelima sampai tahapan ke-9, ya, ada berapa jumlah ATP? 4 ATP. 4 ATP yang dihasilkan. NADH ada berapa yang dihasilkan? Ada 2 NADH. Ya, H2O ada 2 juga. Nah, produk akhir dari glikolisis adalah 2 molekul asam pirufat. Ini 2 molekul asam pirufat. 1, 2. Kemudian 2 ATP. Kenapa dibilang 2 ATP? Lihat, ini proses 1 sampai 4 dia membutuhkan 2 ATP. Sedangkan proses 5 sampai proses yang ke-9 dia menghasilkan 4 ATP. Dari proses glikolisis dihasilkan 4 ATP, tapi 2-nya itu dibutuhkan di awal. Sehingga produk akhir daripada glikolisis hanya 2 ATP saja. Ya, makanya di sini tulis 2 ATP, 2 sampai 4. Ya. Kemudian 2 NADH, 1, 2. Ya, 2 NADH. Kemudian terakhir ada 2 molekul H2O. 2 H2O. Itu produk akhir daripada glikolisis. Senyawa awalnya apa? Glukosa. Hasil akhirnya asam pirufat. Nah, asam pirufat ini kita akan bawa selanjutnya menuju ke mitokondria. Karena di mitokondria terjadi proses selanjutnya, yaitu proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan yang kedua dari respirasi aerob, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif prinsipnya simple. Dia mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA. Pertanyaan kedua adalah, di mana proses ini terjadi? Ternyata dekarboksilasi oksidatif itu terjadi di matriks mitokondria. Ya, kan tadi di daerah sitoplasma itu glikolisis. Baru hasil daripada glikolisis itu akan masuk ke bagian mitokondria, lebih tepatnya di matriks mitokondria. Ya, asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA. Gimana cara pengubahannya? Ternyata asam pirufat itu diubah dengan cara yang pertama dia akan kehilangan CO2-nya, ya. COO yang ada di sini, satu gugus ini itu akan dihilangkan. Makanya keluar nih CO2, kamu lihat ini. CO2 keluar dari prosesnya. Satu molekul CO2 keluar. Nah, kalau misalnya CO2 sudah keluar, berarti yang tersisa adalah gugus asetil. Ternyata gugus asetil yang ada di sini, ya, itu kedatangan koenzim A. Oke, koenzim A datang menempel di sini. Ini koenzim A-nya. Pertanyaannya, kenapa ada S? Ternyata koenzim A itu dia mengandung sulfur juga di situ. Ya, berarti ketika CO2 terlepas, maka koenzim A datang, dia menempel bersama dengan asetil CoA. Yang tadinya gugus asetil, dia berikatan dengan koenzim A, dia membentuk asetil CoA. Dalam proses dekarboksilasi oksidatif juga, itu kedatangan NAD+. Nah, NAD+ ini akan mengalami proses reduksi pengikatan elektron, hasilnya adalah NADH elektron, dan H+ ini sebagai apa? Sebagai protonnya. Ya, protonnya. Proton.
Oke, sekarang pertanyaan saya adalah, berarti ketika misalnya satu molekul piruvat, ini satu molekul piruvat masuk, itu akan menghasilkan berapa molekul asetil-CoA? Satu molekul asetil-CoA. Hasil sampingannya ada apa aja? Hasil sampingannya ada satu CO2 dan juga satu NADH. Itu kalau misalnya satu piruvat. Ya. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana kalau misalkan satu molekul glukosa? Satu molekul glukosa ada berapa jumlah asetil-CoA? Tentu ada dua asetil-CoA. Karena kan tadinya dipecah menjadi dua. Ya kan? Nah, satu molekul glukosa menghasilkan dua asam piruvat, berarti menghasilkan juga dua asetil-CoA. Berarti NADH dan NCO2 ada berapa kalau begitu dari satu molekul glukosa? Ada masing-masing dua NADH dan juga dua CO2. Nah, itulah hasil akhir daripada tahapan dekarboksilasi oksidatif. Ya, dekarboksilasi oksidatif tahapan pendek, karena dia untuk meneruskan ke tahapan siklus Krebs. Kamu lihat, apakah ada reduksi di sini? Jumlah atom karbon? Ada. Piruvat yang tadinya 3 atom karbon, dia tereduksi menjadi 2 atom karbon. Ya, kita sebut dia senyawa asetil-CoA. Kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu siklus Krebs di video berikutnya.